Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattahu ya alim iftah lana futuhal 'arifin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran dengan bertawassul kepada manggaran kitab, kemudian lanjutkan dengan membaca shalawat tibbil qulub. Al-Fatihah ala niyatis sahalah wal jamalah fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiy al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي المالك الحسني وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ سراج الدين بن هجي محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita, masuklah kita kepada bab az-zikru, babuz zikir. Yang pertama yang perlu kita kaji, apa makna zikir itu. Az-zikru huwa ma yajri 'ala al-lisani wal qalbi. Zikir itu apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang terbersit oleh hati. Min tasbihillahi ta'ala, daripada menyucikan Allah, wa tanzihihi, sama juga maknanya tanzih, menyucikan Allah dari sifat kekurangan. Itu makna tasbih. Wa hamdihi wassina'i alaihi, dan memuji Allah Subhanahu wa taala
Wa wasfihi bisifatil kamali, mensifati Allah itu dengan sifat kesempurnaan. Wa nu'util jalali wal jamali, mensifati Allah itu dengan sifat keagungan, dengan sifat keindahan. Itu makna daripada zikir. Maka kalau kita kaji, sebenarnya zikir itu ada 3 makna yang paling mendasar. Pertama, zikir itu maknanya menyebut. Maka orang zikir itu diucapkan dengan lisannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka orang zikir itu artinya orang yang menyebut. Yang kedua, zikir itu bermakna ingat. In zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Jikalau mereka ingat denganku dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingatnya. Nah, itu makna zikir. Yang ketiga, makna zikir itu maknanya mengagungkan Allah. Artinya kalau kita zikir, ketiga-tiganya itu harus ada. Pertama nyebut, yang kedua ingat, yang ketiga perbuatan yang mengagungkan Allah. Ada orang cuma nyebut subhanallah, 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 tapi hati kemana-mana. Tidak ingat dengan Allah. Coba kita tahlilan kadang kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulutnya zikir, tapi hatinya mungkin ingat lauk di belakang lu. Apa lauk makan orang kau ada? Ngayau ke mana hatinya dak? Atau apa lagi kalau tahlilannya tu lama misalnya kan, sampai 200, keluhu 100, tahlilannya sampai 200, 500. Ah itulah ngayau dah. Lama nan pula macam keluhu dak. Tahlilannya panjang nan pula. Dia ingat-ingat cerita bubur kacang pula dak. Keluar bubur kacang, la ilaha illallah. Nah, artinya ada orang memang ya, mulutnya nyebut tapi hatinya dia ingat. Ada orang mulutnya nyebut la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah, hatinya juga ingat, tapi perbuatannya tidak mengagungkan Allah ya. Perbuatannya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga komponen itu harus ada ketika kita zikir. Oh, mulut kita nyebut, hati kita ingat, perbuatan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Perbuatan kita itu tidak mengagungkan Allah. Ketika buat maksiat zikir, itu adalah salah satu perbuatan yang tidak mengagungkan Allah. Maling zikir, ambil punya orang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bukan perbuatan yang mengagungkan Tuhan. Maka ketiga-tiganya itu harus ada. Mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Itu yang paling penting. Artinya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Itu tujuan kita. Maka kita kalau nyebut subhanallah itu artinya sesuatu yang janggal kita ucapkan subhanallah. Bukan sesuatu yang kita takjub. Kalau sesuatu yang kita takjub itu ucapannya masya Allah. Bukan subhanallah. Kalau sesuatu itu yang tidak mensucikan Allah, maka dengan kalimat subhanallah itu kita sucikan. Maka dalam Quran disebutkan, wa qalu ittakhadallahu walada. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, subhanah, maha suci Allah dari punya anak. Jadi kalau ada orang kita nengok mengatakan, oh Tuhan itu beranak, atau Tuhan itu tidak sempurna, kita ucapkan subhanallah. Dengan tujuan mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Kalau kita dapat nikmat, ucapannya, zikirnya, alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah, ucapannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu musibahnya. Bukan cuma mati, be. Si anu tu sakit, ucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ya kecil bela, ada. Kadang ada orang tak paham. Orang masih hidup lagi, gitu dia kan. Belum mati belum. Padahal kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya apa? Sehat itu pemberian Allah. Suatu saat sehat itu akan balik pula kepada Allah, diberikan sakit. Gitu maknanya. Karena Al-Quran sendiri menyebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu zikir, maknanya zikir. Qad amarallahu bil iktsari minhu. Allah merintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Karena Al-Quran sendiri mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, atau hai orang-orang yang sudah beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makanya para ulama kadang mengarang zikir itu. Ada yang zikir subhanallahnya 100 kali, alhamdulillahnya 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Maka adanya istighasah tu. Ya Latif 100 kali, Astaghfirullahaladzim 100 kali, Ya Qawi Ya Matin 100 kali, Ikfina syarral zalimin 100 kali. Adanya istighasah. Artinya apa? Nyuruh kita zikirnya banyak. Banyak bentuk-bentuk zikir itu ya. Ada namanya Hizib As-Sakran, Habib Abu Bakar As-Sakran. Ada Hizib Nawawi, Imam Nawawi. Macam-macam. Ada wirid yang lain, Wirdul Latif. Ada Ratibul Haddad. Macam-macam bentuk zikir itu. Ada orang zikir bil maksur. Apa bil maksur itu? Ngambil zikirnya dari Quran, dari hadis. Ada orang zikirnya ghairul maksur, tidak maksur. Artinya dia buat dewek itu zikir. Tapi bacaannya berasal dari Quran ya. Misalnya ya Latif itu kan ada dalam Quran. Dia buat zikir itu, dia karang zikirnya ya Latif sekian ratus, ya Azim sekian ratus, ya Khabir sekian ratus. Atau la ilaha illallahnya 1000. Maka dalam tariqah itu, kalau orang sudah masuk tariqah itu ada zikir wajibnya. Tidur naik. Itu ada zikirnya. Orang masuk tariqah Sammaniyah ada zikirnya. Tariqah Qadiriyah ada zikirnya. Apalagi tariqah Naqsabandiyah ada zikirnya. Macam-macam zikirnya. Ada gabung Qadiriyah, Naqsabandiyah, model lain lagi zikirnya. Ya macam kali orang ikut tariqah itu macam-macam zikirnya. Maka kita disuruh untuk memperbanyak zikir. Ya, cuma kalau acara tahlilan itu, tahlilnya dibuat 1000 kali. Kadang orang ada kemudian pula zikir tahlil 1000 kali ya. Itu untuk kita lah. Kalau kita mau zikir banyak silakan. Ya, tapi untuk kita lah. Kalau tengah orang ramai macam-macam lah. Ada orang yang senang, ada yang tidak. Zikir. Yang kedua, wa akhbara annahu yadhkuru man yadhkuruhu. Yang kedua ada suah khabar. Mengabarkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah itu yadhkuru may yadhkuru. Allah akan mengingat orang yang mengingatnya. Makanya dalam hadis disebutkan ta'arrab ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika senang, maka Allah akan mengenalmu ketika engkau susah. Dalam Quran sendiri disebutkan fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku. Kalau kamu ingat aku, maka aku ingat kamu. Makanya ada sahabat Nabi yang pernah diracuni selama 40 hari oleh pembantunya. Ini sebuah riwayat. 40 hari. Hari pertama dibagi makanan, masuk racun, makan tak ada kok, mempan. Hari kedua dibagi lagi makanan, dibagi minuman, masuk racun. Dimakannya biasa-biasa weh.
Hari ketiga, dikasih makanan, kasih minuman, baginya racun. Jadi juga sampai hari 40 hari. Untuk kerja. Sampailah akhirnya bosan yang bagi racun tuh kepada sahabat Nabi ini. Sampai bosan. Nak ngasih racun apa lagi? Racun tikus, udah. Apa lagi? Racun ular, udah kalau. Tidak ada mempan. Makanya sampai 40 hari baru dia nanya. Apa hal kau saya kau bagi kau racun loh, 40 hari kau bagi kau racun. Kau tahu tak? Tak tahu saya. Kau bagi saya racun 40 hari. Lalu engkau biasa-biasa baik. Apa kata sahabat Nabi ini? Makanya diri kita jangan lepas daripada zikrullah. Orang yang tidak lepas daripada zikrullah, Allah tidak akan melepasnya dalam ikatannya. Maka apapun yang dilakukan oleh orang lain untuk kejelekan dirinya, maka Allah akan hindarkan itu. Maka pantas ayat Qur'annya. Fadhkuruni adzkurkum. Saat kita ingat dengan Allah, apapun yang terjadi dengan kita, Allah ingat dengan kita. Dihindarkan itu. Cuma jangan pula gara-gara dengar cerita itu, sahabat Nabi bisa bagi minum racun. Nah, zikir bagaimana? Subhanallah, subhanallah. Ada sahabat Nabi juga. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pernah dikasih racun. Tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca minum. Tidak ada masalah. Tapi ini ya bukan makom kita sebenarnya. Tapi artinya apa? Ini kisah artinya apa? Artinya tidak, sahabat Nabi itu tidak melepaskan itu daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tolong itu apapun jalannya. Makanya waqala fil hadisil qudsi alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maka disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim, kata Allah dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku tentangku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya selama dia berzikir ingat dengan aku. Makanya kita kalau nak prasangka dengan Tuhan, prasangka yang baik. Karena apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan prasangka kita. Nah, mari itu deh, coba Pak ini. Akang lagi. Kita sesuai dengan prasangka kita. Apa yang kita dapatkan itu sesuai prasangka kita. Maka kita jangan prasangka yang buruk-buruk dengan Tuhan. Ay, ke depan kau entah macam mana lah awak kau. Tak dapat tidak lagi kerja. Tak kerja di mana pula. Itu prasangka kita dengan Tuhan. Padahal di masa akan datang kita tak tahu. Maka berkata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ni sesuai prasangka hambaku kepadaku. Tak dapat kerja tidak, maka ke depan tak dapat kerja. Ya tak? Kadang-kadang apa? Prasangka kita dengan Tuhan tidak elok. Tapi kalau prasangka kita dengan Allah, mudah-mudahan ke depan dapat kerja lagi. Alhamdulillah, insyaallah. Kalau selesai kerja, insyaallah ke depan dapat pula kerja. Insyaallah Allah kasih itu. Kenapa? Karena sesuai prasangka kita kepada Allah. Wa ada ma'ahu hina yadhkuruni, dan Allah selalu bersama kita selama kita mengingat Allah. Ya, lagi kerja zikir. Bolehlah lagi kerja zikir, boleh. Karena Al-Qur'an menyebutkan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah tu dan nengok situasi kita, nak berdiri silakan qiyaman. Atau saat kita lagi duduk wa qu'udan, atau saat baring wa 'ala junubihim. Makanya doa tidur tu ada. Doa sebelum tidur ada. Jadi saat baring tu lah kita baca doanya bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saat baring tu lah. Artinya tak perlu kita nak duduk ni kan. Saat kita baring kita boleh zikir kepada Allah. Berdiri boleh zikir, boleh berdiri zikir. Kenapa? Sebelum masuk WC tu kita zikir. Apa zikirnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC, kaki kiri. Keluar WC, kaki kanan. Baru baca ghufranak. Keluar WC. Ada zikir kalau tu. Ya, ada memang orang yang tak lepas zikir. Ya kerja, zikir.
Dan zikir itu bisa juga diterjemahkan ke dalam kehidupan kita sosial itu. Apa contohnya? Mencegah orang daripada berbuat jelek. Itu juga bagian daripada zikir. Nyuruh orang ingat dengan Tuhan. Itu bagian daripada zikir. Ngajak orang buat baik. Itu juga disebut dengan zikir. Mengingatkan orang untuk buat baik. Jadi sesuai apa yang kita dapatkan sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Dan Allah selalu bersama kita. Selama kita ingat dengan Allah. In dzakarani fi nafsihi. Kalau engkau ingat aku dalam kesendirianmu. Dzakartuhu fi nafsi. Aku juga ingat kalian. Aku juga ingat mereka. Aku juga ingat orang yang berzikir kepadaku dalam kesendirian. Wa in dzakarani fi mala'in. Jikalau mereka itu orang yang ingat denganku itu berzikir mengingat aku fi mala'in dalam keadaan ramai-ramai. Macam kita malam kok. Ini dalam salah satu bentuk zikir. Karena majalisul ilim, majalisul zikir, majalisul ilim. Atau sebaliknya, majalisul ilim, majalisul zikir. Jika mereka mengingatku dalam keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku ingat kepada mereka dalam keramaian juga. Lebih baik daripada keramaian mereka. Apa itu? Allah mengingatkan kita, menyebut kita di antara para malaikat Allah. Disebutkan, tengok hambaku, malam Sabtu pengajian, malam Minggu pengajian, malam Kebo pengajian. Ikut galon pengajian, malam Jumat pergi yasinan. Macam-macam yasinan, di mana kenai? Kata malaikat, di Stiris kenai. Ibu-ibu yasinan di rumah si Anu. Bapak-bapak yasinan di rumah si Anu. Malam Sabtu pengajian, langgar Nurul Huda, langgar Nurul Iman. Malam Minggu ada di Masjid Nurul Huda, ada di langgar Nurul Iman. Itu yang disebut Allah. Kenapa? Karena kita ingat dengan Allah dalam keramaian, Allah juga mengingat kita di antara para malaikat Allah. Diceritakan kita itu. Kemudian wa in iqtaraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Jikalau dia dekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Wa in iqtaraba ilayya dhira'an iqtarabtu ilayhi ba'an. Jikalau dia dekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatnya sedepuh, semeter lah bagi orang seperti itu. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jikalau dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatanginya dalam keadaan lari-lari kecil, maton. Tapi ini jangan dimaknai sejengkalnya macam kita kok. Sekilannya macam kita itu. Sehastanya macam kita dah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan kita. Jangan mensifati sifat Allah itu dengan sifatnya makhluk. Berjalannya Allah jangan dianggap berjalan. Itu maknanya bahwa Allah berkuasa. Makanya kita jangan lupa dengan Tuhan. Ingat terus dengan Allah. Maka datang pengajian itu mengingatkan kita dengan Tuhan. Mengingatkan kita dengan Allah. Datangnya kita ke yasinan, datangnya kita acara tahlilan itu mengingatkan kita dengan Allah. Yang ketiga, wa annahu subhanahu ikhtassa ahla dzikir bit tafarrud was sabaq. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi ahli zikir itu tempat yang paling utama dan tempat yang khusus. Tempat yang mulia, didahulukan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan sabaqal mufarridun. Al-mufarridun itu lebih dahulu. Maka sahabat bertanya, "Wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" Siapa mufarridun itu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat." Laki-laki yang berzikir banyak dan perempuan yang banyak berzikir juga. Itu yang disebut dengan al-mufarridun. Maka dulu kanlah pernah saya ceritakan Imam Ahmad itu dulu. Saya ngulang lagi lah cerita ini.
Dulu Imam Ahmad pernah nak pergi ke suatu tempat, tapi tempat itu tidak tahu tujuannya apa dan di mana tempatnya. Maka Imam Ahmad pun berjalan. Akhirnya karena Imam Ahmad ini capek, maka singgahlah di sebuah masjid. Maka di situ Imam Ahmad pun salat 2 rakaat. Kemudian menunggu waktu zuhur datang. Setelah waktu zuhur datang, Imam Ahmad pun salat zuhur. Setelah salat zuhur, Imam Ahmad pun melaksanakan salat sunnah. Setelah melaksanakan salat sunnah, Imam Ahmad pun beristirahat di masjid itu. Maka pengurus masjid itu ngusir Imam Ahmad ke tadi. Dia udah tahu kalau ke Imam Ahmad. Hei tuan, tidak boleh nih istirahat di masjid nih, keluar be. Kalau tahu Imam Ahmad itu rasanya disalam-salamin, diciumi. Kalau tidak tahunya Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad tadi, saya kok nak numpang istirahat bentar be. Karena saya ini adalah musafir, perjalanan jauh. Tidak boleh, keluar. Oh, ditariknya Imam Ahmad itu keluar. Makanya setelah keluar ditutup pintu tuh. Pintu masjid itu ditutup. Maka Imam Ahmad istirahatlah di teras. Kita kan ada teras. Kata pengurus nih, Pak, tidak boleh sih kau tuan. Tuan tidak boleh. Tidak boleh diistirahat di lingkungan situ, tidak boleh istirahat, keluar be. Tarik lagi Imam Ahmad keluar. Sampailah keluar pagar tuh Imam Ahmad. Tidak boleh istirahat di situ. Maka Imam Ahmad pun melanjutkan perjalanan. Kemudian tidak lama beliau berjalan, adalah rumah di situ agak macam toko, macam warung. Di situ terbukalah sedikit pintunya. Kayak Imam Ahmad pun singgah di situ. Singgah Imam Ahmad. Diketoklah pintu, Assalamualaikum. Maka orang jawab di dalam, Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa Pak? Ada apa Tuan? Saya ini adalah musafir, kata Imam Ahmad. Saya ini musafir, mau istirahat sebentar. Karena orang ini hobi dia memuliakan tamunya. Maka dibawalah tuh Imam Ahmad masuk. Masuklah Pak. Silakan masuk dengan senang hati. Ya, karena kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamunya. Baring. Karena dia hobi memuliakan tamunya, maka dia memuliakan tamunya. Maka ketika dia memuliakan tamunya, dikasihnya makanan, dibuatkan makanan, dibuatkan air minum. Maka ketika Imam Ahmad sedang duduk, ini orang sedang ngadon roti. Ngadon roti. Tapi ketika ngadon roti itu dia ucapnya astagfirullah. Ada sebagian riwayat mengatakan alhamdulillah, ada sebagian riwayat mengatakan subhanallah. Dia zikir kepada Allah. Ya, kita ambil astagfirullah. Setiap nak masukkan roti itu astagfirullahaladzim. Diangkatnya astagfirullahaladzim. Dimasukkan air astagfirullahaladzim. Dikucau-kucau astagfirullahaladzim. Dimasukkan ke dalam tempat masaknya astagfirullahaladzim. Apapun kegiatannya astagfirullah. Kalau kita ya kan ada puha lagi kalau astagfirullah terus. Tapi kan kok Imam Ahmad ulama besar. Penasaran dia, nanya. Tanyanya bukan ngapu kok istighfar terus, dah. Tanyanya, lah berapa lama kamu mengucapkan istighfar itu? Maka dijawablah, wahai Tuhan, karena dia udah tahu nih Imam Ahmad ada. Wahai Tuhan, saya ini mengucapkan ini lebih kurang 10 tahun saya mengucapkan istighfar nih. Karena Imam Ahmad ini pernah membaca sebuah riwayat, siapa yang sering mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala apapun yang dipintanya itu dikabulkan Allah. Maka Imam Ahmad pun dengar dengan hadis ini tadi, dengan riwayat ini tadi, dia bertanya kepada orang yang sering istighfar tadi. 10 tahun kamu itu istighfar, berapa banyak permintaanmu, keinginanmu yang diterima dikabulkan Allah? Kata orang tadi, semua permintaan saya
Semua keinginan saya selama 10 tahun itu gara-gara lantaran istighfar itu tadi, alhamdulillah semuanya dikabulkan Allah. Kecuali sekok katanya. Sekok cuma yang tidak dikabulkan Allah. Ibarat dari 100 doanya, cuma sekok yang tidak dikabulkan, 99 itu dikabulkan Allah. Diterima Allah kalau dibagi Tuhan. Maka Imam Ahmad pun terkejut. Lah 99 tu lah dikabulkan Tuhan. Sekok tu biarlah. Tapi sekok kau yang paling penting kata tu. Kata orang yang tukang buat roti tadi. Kau Imam Ahmad tanya, apa sekok tu? Saya dari dulu minta berdoa kepada Allah, minta ditemukan dengan Imam Ahmad katanya. Maka saat itu pun Imam Ahmad menangis, langsung dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Berarti gara-gara inilah saya ini nak ke mana udah tahu tujuan Allah. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang itu, bawa saya langsung ke situ. Tak ada bawa orang tu nemu Imam Ahmad dah. Itu cara Allah. Bagaimana cara Allah mengabulkan doanya? Allah bawa Imam Ahmad bin Hanbal datang ke rumahnya langsung. Karena kenapa? Lantaran zikirnya tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Itu cara Allah mengabulkannya. Barulah Imam Ahmad terpikir, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba, dibawanya langsung hamba itu. Sesuatu yang diinginkan itu kepada seorang hamba yang selalu zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rasakanlah tiap hari. Apa yang kita rasakan tiap hari kalau kita terus zikir kepada Allah. Coba kita rasakan apa yang kita pinta selama ini dikabulkan Allah dah. Kalau memang betul itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan putus tu zikir. Maka kita tu ada zikir, zikir pagi, zikir sore, zikir malam. Dan ajarkan juga dengan anak-anak kita. Ingat nih, nah kalau baca doa sebelum makan, nah ayo kita baca doa dulu. Kita tuntun dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan. Sebelum tidur, nah jangan dulu tidur. Baca doa tidur dulu. Kadang kalau orang-orang bengin itu dia takut-takut ya nak yang kaki mimpi yang ada elok. Maka timbullah sampai kini tu kalau tidur pakai baju mimpi ko ya lah. Itu cara orang dulu nakuti anaknya. Itu bukan jalan jalan syirik itu bukan. Itu metode orang bengin. Metode orang dulu nakut-nakuti anaknya. Jangan duduk di bawah lawang. Lagi lama kan orang balik. Itu cara orang dulu, cara orang bengin. Setelah saya pelajari, memang itu metode orang bengin. Metode orang dulu, supaya janganlah tuh duduk di lawang. Seakan-akan kita tidak boleh orang masuk. Duduk terbantal, ya tak? Boleh tak? Orang nak baring. Nah, itu cara nakutnya macam tu. Kalau orang dulu takut, kalau budak kini tak ada takut. Jangan duduk terbantal, lo bisulan burit. Mana pula nyambung bisulan burit, duduk terbantal. Udah ada dah. Maka kini itu perkembangan zaman ini, maka metode ngajar itu semakin lama semakin berkembang, semakin berubah. Kalau dulu cara nakuti anaknya macam tu, kalau kini itu beda lagi caranya. Sudah lain lagi. Maka orang dulu, saya dengar dari cerita Guru Helmi itu dulu. Kalau kami dulu kalau belajar, papan tulis kecil lah. Besar kitab. Itu kalau sekali tulis lah penuh hapus. Itu upayakan kami itu hafal katanya. Hafal. Jadi kapan ditanya itu dapat. Maka kalau kita kok tak sampai direkam, sampai diulang-ulang, dah ada hafal gitu gini lah. Nah, kalau model orang dulu seperti itu, metodenya dikit baik. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau baca buku ditutup ke sebelah, tutup sebelah baru dibaca. Kalau belajar baca, tutup di sebelah siku. Maka ada orang tanya, wahai Imam Syafi'i, ngapa kalau kau baca kitab belah siku tutup? Kata Imam Syafi'i, kalau aku buka kau hafal pula aku belah siku. Nah, saking kecerdasannya luar biasa. Dan juga kalau keluar rumah, itu Imam Syafi'i sering tutup kuping. Kupingnya ditutup. Ngapa ditutup? Kata Imam Syafi'i, kalau saya tidak tutup kuping, hafal kalau kau apa yang dicakap orang yang selewat. Itu cerdasnya Imam Syafi'i.
Maka kita kalau marah anak tu, marah yang baik-baik be. Kau nak, pintar lah kau. Macam tu be. Jangan segala kebun hewan tersebut ya tak? Kalau kita itu jangan marah, jangan itu supaya apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Sesuai prasangka kita dengan Allah. Itu yang didapatkan tadi. Pintarlah kau nak atau macam guru tu kau nak itu marah anak tak? Insyaallah apa yang kita sebut itu, apa yang kita ucap itu jadi doa. Kemudian yang keempat, wa annahum humul ahya 'alal haqiqah. Orang yang berzikir itu adalah hidup secara hakikatnya. Karena hadis Nabi dari Abu Musa al-Asy'ari riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, "Mithlul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayy wal mayyit. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, walladzi la yadhkuru, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang hidup dengan orang mati. Kalau kita berzikir kepada Allah, itu perumpamaannya secara hakikat kita hidup. Kalau kita tidak ada pernah zikir kepada Allah, itu perumpamaan bahwa kita ini adalah orang yang mati. Artinya, kalau di rumah itu, kita yang berzikir, selain daripada kita yang di rumah itu tidak ada berzikir, secara hakikatnya itu kita diam di rumah itu dengan orang yang mati tapi berjalan. Kenapa? Karena di situ ada orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Maka upayakan di rumah itu diisi dengan zikir, diisi dengan ayat Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumahmu itu dengan tilawah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai rumah itu, kata Nabi, macam kuburan. Apa macam kuburan? Tidak pernah dibacakan Quran. Tidak pernah dibacakan zikir. Nah itu perumpamaan orang yang berzikir dengan tidak ada berzikir. Macam orang yang hidup dengan orang mati. Yang kelima, wadzikru ra'sul a'malis salihah. Zikir itu adalah pokok daripada amal soleh. Ketuanya, kepalanya. Man wuffiqa lahu faqad u'tiya mansyural wilayah. Siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan keluasan amal. Walihada kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Karena Rasulullah senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Wa yusir rajula alladhi qala lahu. Maka Nabi pun pernah wasiat kepada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Apa kata seorang laki-laki tersebut? Inna syara'i al-Islam qad kathuran alayya. Sesungguhnya syariat Islam itulah banyak aku ketahui. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi. Beritahukan kepada aku sesuatu amalan yang dapat meneguhkan diriku. Apa kata Nabi? La yazalu fuka ratban min dzikrillah. Senantiasalah mulutmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Aku lah pernah kan saya cerita main kan, orang yang ada bini yang sering zikir baca bismillah, ya muka aku baca bismillah, aku baca bismillah ya. Sampai laki apa namanya? Pening kepala baca bismillah, bawa apa? Sarang tabun. Pasulang karung. Nah, kau emas bang dapat kau dari kebun ni dah. Kali buka baju bismillah kita tengok emas, jadi emas dah. Tapi itu ya jangan kita terami ya dah. Bismillahnya boleh diterami. Tapi kalau buka karung isi tabuan baju bismillah itu jangan diterami. Jadi emasnya lah ya dah. Emas bengkak namanya. Wa yaqulu li ashabihi. Maka Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku bagi tahu kepada kamu amalan yang paling baik, wa askaha 'inda malikikum, amalan yang dapat mensucikan, yang paling suci di sisi Tuhanmu.
wa arfa'iha fi darajatikum, yang dapat mengangkat derajatmu, wa khairil lakum min infaqid dhahab wal wariq, yang lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Yang amalan itu wa khairil lakum min an talqaw aduwakum, yang lebih baik daripada kamu itu bertemu musuh, fatadribu a'naqahum, kalian menebas leher mereka, wa yadribu a'naqakum, atau mereka menebas leher kamu. Maka sahabat pun mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Zikrullah, zikir kamu kepada Allah. Yang keenam, wa annahu sabilun najah, bahwa orang yang berzikir itu atau zikir itu jalan kebahagiaan. Itu pun minta bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah datangkan kebaikan di dunia, datangkan kebaikan akhirat, jauhkan dari azab neraka. Salah satunya jalan supaya dapat kebahagiaan dunia akhirat adalah dengan zikrullah. Dan jauh daripada azab dunia, jauh daripada azab akhirat, jauh daripada azab neraka, maka salah satunya adalah dengan zikir kepada Allah. Maka kata Nabi, riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ma amila adami wa amalan qattu anjalahu min azabillah. Tidaklah satu amalan anak Adam yang dapat menjauhi dirinya, yang dapat menghindari dirinya daripada azab Allah, min dzikrillah azza wa jalla, melainkan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu dapat menghindarkan kita dari azab Allah. Maka betapa banyak ya, tempat-tempat ya, yang berbau maksiat, tapi ternyata di tempat itu ada orang yang berzikir kepada Allah. Maka tempat itu dihindari dari azab. Karena kenapa? Masih mengingat ada orang yang zikir kepada Allah. Makanya kita, kalau ada orang sakit bacanya burdah. Itu salah satu jalan zikrullah. Salah satu zikrullah juga tuh. Setelah burdah kadang orang kok sehat. Ya, kadang cepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakaratul mautnya. Lantaran zikrullah tadi. Kadang kalau kita nengok orang sakit, apa doanya? Allahumma antas syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Doanya. Ya Allah, sembuhkan orang yang sakit ini. Tabahkan keluarga yang nunggunya, berikan kesabaran kepada orang yang menunggunya, orang yang jagonya. Itu doanya. Kalau kita datang, ingatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya sakit itu datang dari Tuhan, sehat datang dari Allah. Dan sehat itu bakal balik pula kepada Allah. Dan suatu saat juga sakit ini juga bakal balik kepada Allah. Ingatkan itu. Saat orang ada yang meninggal, kita juga ingatkan, bisikkan di telinganya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu Allah ciptakan dan bakal Allah ambil pula itu. Ingatkan dia, mungkin dia lupa. Memang kita kadang lupa. Saya juga pernah. Waktu mak saya meninggal dulu, lupa mana apa namanya, dhamirhu, dhamirhanya itu lah lupa. Jadi ingat-ingat lagi, ada yang ingatkan. Itu artinya apa? Itu diingatkan oleh orang dengan zikrullah. Kemudian hadis yang ketujuh, riwayat Imam Ahmad, innama tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla. Sesungguhnya apa yang zikir kepada Allah, dari zikir kepada dari jalalillahi azza wa jalla, dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, minat tahlil. Itu ada tahlil. La ilaha illallah. Itu tahlil. Wat takbir, ucapkan Allahu akbar. Wat tahmid, ucapkan alhamdulillah. Itu kalau tiga itu yang kita ucapkan, yata'atafna haula al-'arash. Itu kalimat itu bakal berputar-putar di sekeliling arasy. Lahunna dawiyun kadawiyyin nahl.
Kalimat yang kita ucapkan tadi itu akan bergema. Macam mana pohon kurma itu bergema. Itu kata Nabi. Yudzakkirna bi sahibihinna. Mereka bakal menyebutkan orang yang menyebutnya. Subhanallah tu bakal nyebut kita. Si anu nyebut saya. La ilaha illallah juga bakal nyebut kita. Si anu sedang nyebut saya. Itu mereka berputar di arasy. Apa kata Nabi? Afala yuhibbu ahadukum ayyakuna lahu ma yudhkaru bihi. Apakah kalian tidak menyukai kalau ada yang nyebut kalian? Kalau kita zikir kepada Allah, Allah nyebut kita di antara para malaikat. Kalau kita nyebut dengan kalimah tahlil, takbir, tahmid, maka kalimat itu bakal nyebut kita pula. Nah, maka janganlah lepas kita daripada zikir. Setelah salat ada zikir 33 kali subhanallah, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ghufirat khatayahu, ngampuni dosa. Walau kana mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya banyak buih di lautan. Itu bukti bahwa zikir itu bermanfaat bagi kita, bahwa zikir itu adalah berguna bagi kita. Dengan zikir, maka hati kita selalu ingat, dan zikir itu pula bakal tazkiyatun nafs wa tathhirul qulub, akan membersihkan jiwa kita dan mensucikan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Kalau ada penyakit hati, zikrullah, Allahu akbar. Kalau ada penyakit hati, ucap subhanallah. Kalau ada penyakit hati, ucapkan alhamdulillah. Dapat membersihkan, mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita daripada penyakit, segala penyakit hati. Ujub, sombong, angku, takabur, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Itu insyaAllah akan dihilangkan dari hati kita jikalau kita banyak zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf kalau ada yang bertanya, silakan. Lisanan dzakira wa qalban khashi'ah. Lisanan dzakira wa qalban khashi'ah. Apa artinya? Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami atau karuniakan kepada kami lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Wa qalban khashi'ah, hati yang selalu khusyuk. Itu kita minta kepada Allah, itu doanya tu. Setelah kita zikir, maka doanya Allahumma rzuqna atau Allahumma ja'alna. Allahumma rzuqna lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Itu kita mintanya. Ya Allah, karuniakan kepada kami lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu khusyuk. Wa ilman nafi'ah. Ada lagi ujung itu. Wa ilman nafi'ah, ilmu yang selalu bermanfaat. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, selawat itu juga termasuk bagian daripada zikir, bagian daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pun menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan juga salam kepadanya. Itu juga bagian daripada zikrullah. Maka dalam istighosah itu kan banyak tuh. Ada ya Latif, ada ya Hanan, ada ya Astaghfirullahalazim ya. Nanti ditutup dengan salawat nariyah itu. Ada salawat nariyah di situ. Itu bagian daripada zikrullah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jam apa gitu? Kamu bunyi kok jamnya? 36 ya? Ya, 2 menit lagi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, ada, kita tutup dulu. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan pembacaan doa.
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن لي خمسات أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسات أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.